Oke, terima kasih teman-teman. Saat itu, saya bersama Ari sedang ngobrol santai di kantin kampus. Kami membahas tentang rencana pendakian yang akan kami lakukan. Dan pada saat itu, kami sepakat kalau kami berdua akan mendaki ke Gunung Arjuno. Hari Minggu siang, saya berkunjung ke kosan Ari untuk menanyakan persiapan buat pendakian esok ke Gunung Arjuno. Selesai packing peralatan dan logistik, kami bersantai sambil memainkan handphone. Dan tiba-tiba Ari memanggilku. Bes, coba sini, lihat IG. Lah, emang kenapa Ar? Ini Bes, Gunung Arjuno kebakaran. Waduh, lalu gimana enaknya Ar? Di situ saya langsung mencoba cross-check di Facebooknya Gunung Arjuno via Tretes. Iya Ar, betul katamu. Tadi pagi Gunung Arjuno kebakaran hebat. Dan di sini juga diinfokan kalau Gunung Arjuno ditutup buat sementara. Ya, Arjunonya ditutup. Otomatis kita gak bisa ke sana, Ar. Sayang kan kita udah prepare. Atau kita cari alternatif gunung lain aja. Gimana? Kamu setuju gak, Ar? Ya, kalau aku ikut kamu aja, Bes. Soalnya aku juga kan gak tahu gunung di Jawa. Lagian sayang, kita sudah sewa peralatan, nyiapin logistik, udah prepare buat besok. Ya, mau gak mau kita harus ganti tujuan, Bes. Kamu ada referensi gunung yang dekat Arjuno? Terus di sana ada situs sejarahnya. Ada nggak? Jadi kami berdua itu mempunyai tujuan mendaki sambil belajar tentang situs sejarah yang ada di gunung. Yang ada situs sejarahnya, terus jaraknya nggak jauh-jauh banget. Ya paling kita ke Lawu. Oke deh Bes, berarti tujuan kita Lawu kan? Ya udah Ar, aku pulang dulu ya. Mau istirahat. Sekalian meminta izin ke ibu. Oh iya, carrier aku titip sini aja ya. Ya, siap Bes. Ya udah, hati-hati ya. Kami berangkat dari Kediri menuju Magetan kira-kira pukul 8 lebih 10 menit. Saat itu hari Senin, 2 September 2019. Tepat hari kedua bulan Suro. Kami sengaja mendaki di hari kedua bulan Suro. Karena biasanya kalau kami mendaki di tanggal 1 Suro, Gunung Lawu pasti rame oleh pendaki spiritual yang ingin merasakan bermalam di puncak Lawu dengan tujuan tertentu. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di Terminal Magetan. Saat itu kami menyempatkan dulu untuk sholat dan makan. Lalu kami bertemu dengan 3 orang bapak-bapak. Kami mengobrol dengan mereka untuk mencari informasi tentang transportasi dari Terminal Magetan menuju base camp. Dan salah satu dari 3 orang tadi menawari kami tumpangan untuk menuju base camp. Akhirnya kami berpamitan kepada 2 orang yang masih di terminal itu. Pak, kami pergi dulu ya Pak. Kami mau melanjutkan perjalanan menuju Lawu. Dan salah satu dari bapak-bapak tadi berpesan kepada kami. Dek, di ngarep naik Lawu, kowe sing hati-hati. Dijogo tingkah laku, dijogo ucapannya. Yo, Bapak doakan semoga kalian berdua selamat, bisa kembali ke rumah. Nji Pak, matur suwun Pak. Ya wis Pak, kami berangkat dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika di perjalanan menuju base camp, ada ibu parubaya dengan memakai pakaian jari dan kebaya. Ibu itu bertanya kepada Ari, "Lek,
tekon di Arab Lawu toh. Kami dari Kediri, Bu. Iya, Bu, kami mau ke Lawu. Kami pun sampai di pasar Magetan. Lalu ibu itu pun turun. Sebelum beliau turun, beliau berpesan kepada kami. Dan anehnya, pesannya persis yang diucapkan oleh bapak-bapak tadi yang ada di terminal. Lek, di ngarep Lawu, sing hati-hati yo, dijogo tingkahne, ucapane. Yo, iki wulan suro lho, Le. Ya wis, mbok doain semoga kalian berdua selamat dan bisa kembali ke rumah lagi. Nji, Bu, terima kasih. Akhirnya kira-kira pukul 1:40 kami sampai di base camp Cemoro Kandang. Kami pun istirahat dulu di sana sambil mengurusi Maksi. Sedangkan Ari, dia asik mengamati peta jalur pendakian yang berada di pojok kanan depan base camp. Saya pun bertanya kepada penjaga pos yang ada di sana. Mas, yang naik hari ini ramai nggak? Oh, kalau hari ini baru 2 orang yang naik, Mas. Kebanyakan turunnya lintas jalur. Kan kemarin di sini habis ada acara operasi PAM 1 Suro. Oh gitu ya, Mas. Ya udah, Mas, makasih atas infonya ya. Oh iya, Mas, hati-hati ya, Mas. Hari ini bulan Suro loh. Tolong, Mas, jaga ucapannya dan jaga sikapnya ya. Iya, Mas. Dan akhirnya kami mulai melakukan pendakian sekitar pukul 2:15. Sambil berjalan, saya pun bertanya kepada Ari. Ar, kamu kepikiran gak tentang nasihat dari bapak-bapak yang di terminal, ibu-ibu di mobil, sama tadi penjaga pos? Pesannya sama loh. Ya mungkin itu kebetulan aja, Mes. Udahlah, jangan terlalu dipikirkan. Iya juga ya. Ya udahlah. Kami berjalan dengan santai. Saat itu kami bercanda, kami tertawa. Ari pun mendokumentasikan perjalanan kami dengan kamera handphonenya. Trek masih landai dan berliku. 20 menit kami berjalan, kami bertemu dengan satu rombongan yang jumlahnya 11 orang. Masnya dari mana ya? Kami rombongan dari Surabaya, Mas. Mas naik via mana? Sebenarnya kami naik dari Cemoro Sewu, lintas jalur, turun lewat Cemoro Kandang. Jalurnya ramai nggak, Mas? Kalau jalur sini sepi, Mas. Tadi banyak yang turun. Selepas bercengkrama dengan pendaki tadi, kami melanjutkan perjalanan menuju pos Taman Sari Bawah. Setelah kami berjalan dan terus berjalan, akhirnya kami sampai di Taman Sari Atas kira-kira pukul 4:25. Kami beristirahat. Kami minum dan ngerokok dulu di sana sambil makan cemilan yang kami bawa. Dari arah belakang, kami dihampiri oleh 3 burung jalak gading seakan mau bercengkrama dengan kami. Bes, lihat tuh, ada jalak gading. Kata orang-orang sih, kalau kita bertemu dengan jalak gading, itu tandanya kita diterima di Gunung Lawu. Ya udah, Ar, mending kita lanjut yuk. Takutnya kita ketemu malam di trek. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Saat itu posisi Ari di depan, saya di belakangnya. Ar, lihat deh, burungnya masih ngikutin kita. Iya, Bes, katanya sih burung itu nunjukin jalan menuju puncak. Ya semoga. Saat menuju pos 3, kami berdua mengalami hal yang sangat mengganggu. Saat itu saya mencium bau busuk yang kadang ada, kadang hilang. Dan pikirku mungkin ini bau bangkai.
Namun, sepertinya tidak hanya saya yang merasakan hal seperti itu. Saat itu, Ari terang-terangan mengucapkan kepada saya kalau dia itu mencium bau bunga. Lah, kok aneh ya? Saya mencium bau busuk, bau bangkai, sedangkan Ari malah mencium bau wangi bunga. Padahal kita ada di tempat yang sama. Tapi kenapa bisa penciuman kita berbeda? Setelah kami berjalan cukup lama, kami pun berhenti dulu sejenak untuk berfoto. Saat itu lautan awan di sana sangat indah. Memang, di jalur ini terkenal menjadi salah satu spot foto yang banyak dicari oleh para pendaki. Setelah berfoto, kami pun istirahat. Mengingat saat itu jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Dan itu sudah masuk waktu maghrib. Bes, ada sinyal loh. Aku upload foto yang tadi. Coba aja kamu upload di WA, Ar. Ar, mumpung ada sinyal, coba kamu video call R deh. R ini adalah salah satu ketua organisasi di kampus kami. Sebenarnya kami masih mempunyai tanggung jawab sebagai panitia DA di acara kampus. Kami menelpon R untuk mencoba meminta izin kepada dia kalau kami tidak bisa ikut kegiatan selama 3 hari. Lalu kami pun melakukan video call dengan Erlin. Assalamualaikum Mbak. Mbak, ini saya Ari sama Nimbes. Kayaknya 3 hari ke depan kami gak bisa ikut kegiatan dulu deh Mbak. Soalnya kami lagi melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Loh, kalian ngedaki? Terus tanggung jawab kalian sebagai panitia gimana? Tenang aja Mbak, aman. Pokoknya kami izin 3 hari. Setelah kami pulang ngedaki, semua kerjaan kami bereskan. Oh alah, kalian tuh ya. Ya udah deh, yang penting kerjaan kalian harus beres tepat waktu ya. Awas, jangan sampai keteteran. Siap Mbak. Kalian mendaki berdua apa bertiga? Kami berdua Mbak. Lah, itu di belakang kalian yang pakai baju putih siapa? Hus, ngawur aja nih Mbak Erlin. Jangan nakutin kami dong Mbak. Udah gelap nih. Ya udah Mbak, kami tutup dulu ya. Kami mau melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum Mbak. Ya udah, kalian berdua hati-hati ya. Waalaikumsalam. Akhirnya kami mulai melanjutkan perjalanan dengan perasaan sedikit cemas karena ucapan Erlin tadi. Baru beberapa langkah kami berjalan, saya merasakan kerelku seperti ada yang memukul dari arah kiri. Ya, seperti ada yang memukul menggunakan ranting. Saya langsung menengok ke arah kiri. Dan benar saja, ternyata ada ranting yang mengenai keril saya. Ketika saya perhatikan ranting itu sedikit aneh. Karena ranting itu terlihat gosong, seperti bekas terbakar. Padahal, tumbuhan di sekitarnya itu tidak ada bekas atau tanda-tanda sudah terbakar. Semuanya masih hijau segar. Kami lanjut berjalan. Entah kenapa setelah kejadian tadi, kerilku terasa seperti ada yang menekan dari atas. Saat itu saya berpikir ya mungkin karena saya sudah lelah, makanya keril terasa lebih berat dari sebelumnya. Kami berjalan dan terus berjalan. Sampai akhirnya kami sampai di pos bayangan yang terdapat 2 bangunan yang tertutup dan terbuka. Lalu aku melihat jam tangan dan saat itu jam menunjukkan pukul 19:28. Suasana di sana sangat sunyi. Yang terdengar hanyalah suara lonceng kecil yang kugantung di belakang keril. Kami berdua memutuskan untuk istirahat dulu di sana. Saat itu, Aris sempat ingin mendirikan tenda di sana. Tapi saya larang. Bes, kayaknya kita mending camp dulu di sini aja deh. Aduh, jangan deh Ar. Soalnya jarak dari sini ke puncak masih jauh. Kalau mau kita camp di pos 3 bayangan deh. Seenggaknya jarak dari sana ke puncak tidak terlalu jauh.
Gimana Ar? Setuju kan? Iya juga sih Mbes. Ya udah deh, kita camp di pos 3 Bayangan aja ya. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya sempat mencium bau bunga melati bercampur dengan bau gosong. Saya pun merasakan kalau di dekat bangunan terbuka terdapat tenda dan di sebelahnya terlihat jelas ada sosok orang yang menggantung di atas bangunan tersebut. Ketika itu saya semakin yakin kalau di sini tidak cukup bagus buat dijadikan tempat camping. Ar, lanjut yuk. Ntar dulu Bes, gua masih capek nih. Ya sama Ar, gua juga capek. Tapi tempatnya ini udah nggak nyaman. Mending kita lanjut deh. Kita istirahat di depan aja. Ya udah deh, yuk. Akhirnya dengan berat hati dan tenaga yang sudah terporsir, kami berdua mulai meninggalkan pos itu. Ketika kami baru saja berdiri dan mulai melangkahkan kaki untuk meninggalkan pos tersebut, tiba-tiba saya mendengar, "Nyapo kowe neng kene? Ngaleh kowe." Saat itu sepertinya hanya saya yang mendengar, sedangkan Ari tidak mendengarnya. Di perjalanan, saya sempat berjarak yang lumayan jauh dengan Ari. Karena wajar, ini merupakan pendakian kedua saya. Sedangkan Ari sudah cukup sering dia mendaki gunung. Makanya langkah dia lebih cepat dibanding saya. Beberapa kali saya istirahat karena trek yang sudah mulai menanjak. Fisik dan mental saya juga sepertinya sudah down. Kami berjalan dan terus berjalan. Entah kenapa setiap kami berjalan, di belakang kami itu seperti ada suara langkah kaki yang mengikuti kami. Dan kami juga mendengar seperti ada suara orang yang sedang mengobrol. Pikir kami, mungkin itu rombongan pendaki yang sedang mendaki saat itu juga. Ari langsung merespon dengan menyorotkan senter ke arah belakang sambil berkata, "Woi, ada orang nggak di belakang?" Tapi tidak ada balasan. Ya sudahlah Ar, mungkin mereka nggak dengar suara kita. Iya juga Bes. Ya udahlah, lanjut yuk. Ketika kami mulai berjalan kembali, secara tiba-tiba suara langkah itu kembali terdengar lagi. Kami berhenti, dan suara langkah kaki itu pun ikut berhenti. Lalu kami mulai berjalan kembali, dan di belakang kami terdengar lagi suara langkah kaki yang terus mengikuti kami. Kejadian itu terulang beberapa kali, hingga akhirnya kami sampai di pos 3. Sesampainya di pos 3, kami berdua merasa lega. Lalu kami mendirikan tenda. Kami membuat kopi. Dan di sana saya melihat ada 2 orang pendaki yang sedang menyalakan api unggun. Dan tidak jauh dari mereka ada satu tenda yang berdiri tepat di bawah shelter. Saya menghampiri mereka. Lalu kami mengobrol. Kami bercengkrama. Dan ternyata mereka itu pendaki asal Jakarta yang sedang istirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Tidak lama kemudian, kedua pendaki itu berpamitan untuk melanjutkan pendakian. Masnya yakin nih gak mau ikut bareng kita? Duluan aja mas, gak apa-apa. Kami masih capek nih, butuh istirahat. Paling besok pagi lah, kami melanjutkan lagi perjalanan. Bakal sepi di pos 3. Tapi tak apalah, kan masih ada mas berdua di sini. Jadi saya dan Ari tidak kesepian. Sekarang di pos 3 hanya ada kami berempat. Saya, Ari, dan kedua pendaki asal Jakarta itu. Ari bertanya kepada mereka, Masnya
mau camping semalam di sini ya? Kedua pendaki itu diam, tidak menjawab pertanyaan Ari. Dan tidak berapa lama kemudian, kedua pendaki itu berjalan masuk ke dalam tendanya. Ih, gak sopan. Diajak ngobrol, malah ngeloyor. Ya udah, Mbes. Mungkin mereka capek. Yaudah yuk, kita juga istirahat. Siap-siap buat besok ke puncak. Ya udah yuk. Kami berdua mematikan api unggun yang masih menyala. Lalu kami masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Kira-kira pukul 5.30, Ari membangunkan saya. Ari berucap kepada saya, "Bes, ada burung tuh di atas kita." Ketika saya keluar, ternyata benar. Burung itu sedang berputar mengelilingi tenda kami. Saya segera cuci muka. Lalu saya memasak mie instan buat sarapan. Selesai sarapan, kami mulai mempacking tenda, memasukkannya kembali ke dalam keril. Lalu kami mencoba berpamitan kepada pendaki asal Jakarta itu. "Mas, mau summit bareng nggak, Mas? Kalau mau, ayo Mas, kita tungguin." "Gak usah, kalian aja duluan." "Ya udah Mas, kalau nggak mau, kami duluan ya." Kami berdua mulai berjalan meninggalkan pos 3 untuk menuju pos 4. Menurut peta, jarak dari pos 3 ke pos 4 itu tidaklah terlalu jauh. Makanya, kami berdua jalan dengan cukup santai. Kira-kira 1,5 jam kami berjalan. Akhirnya kami sampai di pos 4, Cokro Suryo. Di Cokro Suryo ada warung. Kami berdua mampir untuk membeli makanan dan air minum. Karena pada saat itu cuaca lagi kemarau dan sumber air hanya ada di Sendang Derajat. Di Cokro Suryo terdapat batu bermotif kerajaan Majapahit. Saya menyempatkan untuk membakar dupa, lalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberi keselamatan bagi kami saat melakukan pendakian, dan juga diberikan keselamatan kepada warga sekitar Lawu agar terhindar dari mara bahaya. Itu saya lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Tidak ada maksud lain. Setelah selesai, lalu kami bergegas menuju puncak karena pada saat itu sudah siang. Belum jauh kami melangkah, kami meninggalkan pos Cokro Suryo. Kami bertemu dengan 2 orang pendaki yang turun. "Mas, puncak masih jauh nggak?" "Enggak Mas, nanti di depan ada pertigaan. Masnya belok kanan, terus lurus ke atas ya. Ikuti aja pita. Ya soalnya di situ banyak yang sering nyasar. Makanya patokannya pita Mas. Mas ikutin aja pitanya." "Oh gitu ya Mas. Ya udah Mas, terima kasih ya." "Iya Mas, sama-sama." Lalu kami mulai berjalan kembali. Kami mengikuti pita. Setelah berjalan cukup lama, kami tidak menemukan pertigaan yang dibilang oleh kedua pendaki tadi. Lah, ini mana pertigaannya? "Udah Bes, pokoknya ikuti aja pita. Aman kok." Kami terus berjalan mengikuti pita tersebut. Hingga akhirnya kami bertemu dengan pohon yang melintang di jalur. "Loh Ar, ini kok ada pohon tumbang ya? Terus kita lewatnya gimana?" "Ya kita cari jalan lain Bes. Tapi kayaknya kita bisa lewat sana deh. Tapi kita harus naik bukit." Kami pun terpaksa naik bukit. Karena kami ingat dengan 2 pesan pendaki tadi. Bahwa kalau kita itu harus terus mengikuti pita sebelum kami menemukan pertigaan. Sesampainya di puncak bukit, ternyata jalan buntu. Akhirnya kami berpencar. Saya ke arah kiri, sedangkan Ari ke arah kanan. Namun saat itu yang kami temukan bukanlah jalan, melainkan kami menemukan 3 buah makam tua. Di sana kami terdiam. Kami berdoa dan duduk sambil memakan buah kecil
yang ada di sekitar makam. Buahnya merah seperti blackberry. Bes, ini rezeki kita loh. Buahnya enak loh, bisa dimakan. Alhamdulillah ya, ketika bekal kita hampir habis, kita masih diberi makanan lewat alam. Terima kasih ya Allah. Akhirnya kami berdua turun kembali. Ketika perjalanan turun dari bukit, kami bertemu dengan burung jalak gading yang kemarin bertemu dengan kami di pos 3. Dan burung itu seakan-akan menuntun kami menuju jalan yang benar. Hingga akhirnya kami sampai kembali di dekat pohon tumbang. Dan ternyata memang benar, di sana ada pertigaan. Ari menatapku sambil dia berucap, "Padahal tadi juga kita lewat sini kan? Tapi kok jalan yang tadi lurus?" Sambil berjalan aku menjawab, "Gak apa-apa Ar. Yang penting kita gak kesasar. Kita ambil hikmahnya aja Ar. Gara-gara tadi kan kita bisa tahu kalau di atas ada makam. Terus kita juga bisa nyicip buah-buahan yang tadi. Betul gak?" "Iya Mbes." Akhirnya kami berdua sampai di pos 5. Jika lurus, kita akan menuju warung legendaris. Ya, warung Boyem di Hargo Dalem. Nah, saat itu kita memilih untuk menuju ke arah kanan, yaitu naik langsung ke puncak. Buat antisipasi, kita ke puncak dulu lah. Nanti turunnya baru kita mampir ke Boyem. Mulailah kita berjalan menuju puncak. Saat itu kemiringan hampir 70 derajat. Dan di situ vegetasi sudah mulai jarang. Kami berjalan sambil berpegangan ke batang tanaman. Karena harus hati-hati. Salah-salah sedikit, kita bisa saja jatuh ke bawah. Baru 5 menit kami berjalan, kami berdua dikejutkan karena kami berdua mendengar suara gamelan secara bersamaan. Dan suaranya itu sangat jelas dan nyata. Suara gamelan itu membuat bulu kuduk kami merinding. Suara itu terdengar sangat jelas di telinga kami. Ketika saya perhatikan, sumbernya itu ternyata dari lapangan luas yang ada di bawah lokasi kita naik tadi. Saat itu, saya dan Ari saling bertatapan. Kami terdiam. Dan kami pun duduk dulu di sana. Kami menunggu sampai suara gamelan itu hilang. Selama kurang lebih 15 menit, suara itu masih terdengar nyata. Saya percaya, walaupun saat itu siang, namun kehidupan mereka tetap ada. Kami berdua mulai berjalan kembali dengan menghiraukan suara gamelan itu. Setelah kami berjalan cukup lama, kira-kira pukul 11:30 kami sampai di puncak. Dan kondisi di puncak saat itu tidak begitu ramai. Di atas hanya ada 2 rombongan, yaitu rombongan dari Jakarta dan dari Bandung, yang totalnya 15 orang. Di puncak, kami menikmati pemandangan yang sangat indah, dan tidak lupa kami mengambil beberapa foto. Setelah puas berfoto di puncak, akhirnya kami turun menuju warung Boyem. Namun ketika kami sampai di sana, beliau sedang tertidur. Ya, agak kecewa sih. Tapi tak apalah. Paling tidak kami sudah menginjakan kaki di sini. Dengan berat hati, kami menuju warung yang ada di ujung persimpangan. Di sana kami makan dulu karena perut kami sudah lapar. Kami makan sepiring pecel dan minum teh hangat. Seenggaknya itu bisa mengembalikan tenaga kami yang sudah terkuras selama pendakian ini. Ketika di warung, kami berjumpa dengan 4 orang bapak-bapak yang sedang ngopi dan merokok sambil ngobrol di pojokan warung. Kayaknya sih mereka itu pendaki spiritual, karena terlihat dari pakaian yang mereka kenakan. Di sana juga ada satu kelompok
pendaki asal Jakarta yang jumlahnya 6 orang yang tadi bertemu di puncak. Tanpa sengaja, kami berdua mendengar pembicaraan keempat bapak-bapak tersebut. Salah satu dari bapak-bapak itu berkata, "Pokoknya, sopo yang singgah hati-hati, mesti diganggu, lan diubeng-ubeng dalane." Yang artinya kurang lebih, siapa saja yang tidak hati-hati, pasti dibuat tersesat dan diputar-putar hanya di jalan itu. Lalu ada salah satu pendaki yang mengiyakan tentang pernyataan bapak-bapak tadi. Mereka mengalami kejadian disesatkan dan diputar-putar sampai 2 kali. Karena mereka ada yang buang air kecil sembarangan. Dan mungkin penunggu Lawu tidak senang dengan perbuatan mereka. Lalu salah satu dari bapak-bapak itu berpesan kepada kami, berpesan kepada para pendaki yang ada di sana, untuk harus selalu berhati-hati, harus menjaga tingkah laku, menjaga sopan santun, dan menjaga omongan ketika sedang berada di gunung. Dan pesan itu mengingatkan saya kepada 3 orang yang kemarin bertemu dengan kami, yaitu bapak-bapak di terminal, mbok-mbok di dalam kendaraan, dan penjaga base camp. Ya, pesan dari bapak-bapak itu sama dengan 3 pesan orang yang bertemu dengan kami sebelumnya. Tidak terasa saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Akhirnya rombongan pendaki asal Jakarta berpamitan untuk turun duluan melalui jalur Cemoro Sewu. 10 menit kemudian saya dan Ari pun menyusul rombongan itu untuk turun lewat jalur Cemoro Sewu. Ya, karena kami disarankan oleh bapak-bapak yang ada di warung agar turun lewat Cemoro Sewu. Sesampainya di pos 1 Cemoro Sewu, di situ kami berjumpa kembali dengan burung jalak yang beberapa kali ketemu di atas. Burung itu mengelilingi kami, seakan-akan burung itu ingin mengucapkan selamat jalan kepada kami. Ya, percaya tidak percaya sih, karena setiap kami kehilangan arah, burung itu selalu muncul dan menunjukkan arah. Ya, Allahu alam. Tapi saat itu kami berterima kasih karena kami bisa turun dengan selamat. Tepat azan maghrib, kami berdua sampai di base camp Cemoro Sewu. Sesampainya di sana, kami membersihkan diri, kami beres-beres, dan kami pun memutuskan untuk menginap 1 malam lagi di base camp Cemoro Sewu. Keesokan harinya, kami pulang menuju Kediri, dan kami sampai di rumah Ari kira-kira pukul 2 siang. Alhamdulillah, saat itu kita bisa pulang ke rumah dengan selamat dan tanpa kurang satu apapun. Oke teman-teman, itu dia pengalaman yang dialami oleh Nimbes dan Ari ketika mereka berdua sedang melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Ya, seperti yang kita tahu lah, Gunung Lawu itu gunung yang penuh misteri. Ya sebenarnya bukan Gunung Lawu aja sih,